Muhammadun Rasulullah. Serta nikmat yang sangat luar biasa sehingga kita dapat berkumpul pada kajian Women Institute Indonesia sore hari ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi besar kita dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana semoga pada hari akhir nanti kita mendapat syafaat dari Rasulullah. Sebelumnya saya mengucapkan selamat datang kepada para jemaah dalam acara Women Institute Indonesia. Women Institute Indonesia atau WII merupakan salah satu dari kegiatan Masjid Kampus UGM yang membahas isu-isu tentang perempuan, dan insya Allah kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin setiap Kamis sore. Untuk update informasi seputar Masjid Kampus UGM dan kegiatan-kegiatannya, jemaah dapat mengikuti akun Instagram Masjid Kampus UGM yaitu @masjidkampusugm dan juga kanal YouTube dari Masjid Kampus UGM. Baik, dari tadi saya sudah memaparkan pembukaan kajian sore hari ini, tapi saya belum perkenalkan diri. Jadi perkenalkan, saya Syifa Rahmawati Hasanah, mahasiswa S1 Ilmu Kesitu atau gimana? Peternakan Universitas Gadjah Mada. Laptopnya ada atau saya bawa? Punya saya aja. Ya. Akan mulai, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu pemaparan materi oleh pembicara, yang ketiga yaitu sesi diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir yaitu penutup. Tanpa berlama-lama, marilah kita buka kajian sore hari ini dengan mengucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum menginjak acara yang selanjutnya, izinkan saya untuk memaparkan sedikit pengantar pada kajian sore hari ini. Seperti yang kita ketahui, Women Institute Indonesia sedang membahas tema perempuan dalam bayang-bayang kekerasan. Saat ini kita telah menginjak pertemuan ketiga, di mana akan membahas tentang kekerasan terhadap Women Institute itu perempuan punya dalam siapa sih? tinjauan psikologis. Iya, Mas Ika. Dan kita sudah dibersamai oleh seorang pembicara yang sangat luar biasa, yaitu Ibu Diana Setiawati, PhD. Beliau merupakan seorang dosen psikologi di Universitas Gadjah Mada. Studi beliau salah satunya terfokus pada psikologi keluarga. Baik jemaah sekalian, seperti yang kita ketahui bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan masih saja meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan pada catatan tahunan 2022, yang dimana Komnas Perempuan menyebutkan bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan meningkat sebanyak 50% dari tahun sebelumnya. Kasus yang sering terjadi meliputi kasus kekerasan fisik. Tapi ini bisa bisa ditaruh di sana kan? Kan saya perlu maupun di ranah publik. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita sambut Ibu Diana Setiawati, PhD, untuk memberikan pemaparan materinya. Kepada Ibu Diana Setiawati, PhD, ini ada. kami persilahkan. Ada yang online juga kah ini? Ada Ibu. Oh ada. Iya. Adik-adik ini masih kecil atau sudah besar atau? Rata-rata mahasiswa. Rata-rata. Semester berapa? Rata-rata. Semester 3. 1. Oh ya kecil kalau 1. 3. Ada yang semester, ada yang S2? Oh ada yang S2. Oke, ya kita diskusi aja ya. Ini saya nggak sempat translate dari slide-nya dalam bahasa Inggris karena kemarin saya buat ngajar untuk di Ibnu Khaldun University di Istanbul, jadi nggak apa ya, nanti kita pelan-pelan gitu. Jadi kita akan membicarakan tentang kekerasan, bilangnya sih dari tinjauan psikologi ya, tapi karena di masjid saya bilangnya Islamic and Family Strength Perspective kayak gitu. Saya banyak belajar dari teman saya namanya Nada Ibrahim. Beliau adalah peneliti di Australia. Dulu teman saya master yang banyak mendalami tentang domestic violence gitu ya. Jadi nanti saya akan mengulas sedikit hal dari paper beliau sebelum kita ke
pembahasan yang ini kita slideshow ya. Kelihatan nggak? Kelihatan, oke. Jadi kalau kekerasan, yang dimaksud kekerasan dalam hal ini apa sih yang mau kita diskusikan ini? Apa kekerasan dalam hal ini? Yang kalian bayangkan, yang adik-adik ini bayangkan gitu. Kekerasan apa nih? terhadap perempuan. Kekerasan apa aja? Misalnya Kekerasan fisik, terus kekerasan seksual. ya, oke. Mungkin saya akan bicara lebih banyak di domestic violence, itu artinya pada namanya IPV, intimate partner violence gitu ya. Yang sebenarnya kalau di dalam Islam itu pembahasannya itu tidak ekstramarital gitu, tetapi di dalam konteks negara itu menjadi termasuk, jadi kekerasan pada pacar, kekerasan pada itu masuk gitu ya. Jadi banyak anggaran negara itu dihabiskan untuk ngurusi pacarnya orang kayak gitu-gitu ya. Gitu ya. Nanti di akhir-akhir saya akan share tentang bagaimana pemerintah menekel hal itu di dalam. Tapi kita akan bicara dulu tentang namanya IPV, ini intimate partner violence, karena kan sebenarnya banyak ya nanti kekerasan pada anak dan sebagainya. Jadi mungkin kita agak fokus aja saat ini gitu, mungkin tentang hal itu gitu ya. Nah, kalau domestic violence itu yang biasa ada dalam data WHO dan sebagainya itu adalah include violence or abuse by husband against a wife gitu ya, or de facto. Apa maksudnya by a husband against a wife or de facto? Ini maksudnya apa? Kekerasan. Ini biar kalian kalau baca literatur familiar, apa yang disebut or de facto ini? Tahu nggak? Hah? Ya, ayo ngomong-ngomong aja nih. Mereka mungkin perlu dikasih mic. Yang keras ngomong apa? Gimana? Apa itu de facto? Jadi biar kalau melihat literatur nanti paham gitu maksud saya kan. Kan ini karena di kampus nggak apa-apa kan kita pakai bahasa Inggris biar relate dengan literatur. De facto itu artinya kalau di banyak negara selain Indonesia dan sedikit negara yang lain, di banyak negara itu kalau pasangan laki-laki perempuan atau perempuan-perempuan atau laki-laki dan laki-laki hidup serumah lebih dari 2 tahun, mereka dianggap pasangan de facto, meskipun secara de jure mereka belum tentu sudah menikah gitu. Itu makanya di dalam literatur dimasukkan de facto gitu. Jadi domestic violence include violence or abuse by a husband against a wife or de facto, atau meskipun bukan wife and husband tapi pasangan. Violence by a wife against a husband, kekerasan dari istri terhadap suami. A child against a parent gitu. Jadi anak terhadap orang tua, ada nggak kekerasan anak terhadap orang tua? Ada ya, meskipun itu mungkin tidak terlalu common, atau ketika orang tuanya udah tua gitu kan. Terus parent against a child ya, yang kemudian kalau parents against a child itu nanti disebut child abuse. Sibling abuse itu juga ada, and abuse of abuse of yang lain-lain gitu ya. Nah, terus kemudian elderly gitu. Nah kita bicara konsep Islam dulu gitu ya, atau jadi kemarin itu ceritanya saya mengajar di kelas domestic violence di Istanbul, itu di namanya Ibnu Khaldun University. Di sana ada mata kuliah domestic violence yang muridnya itu dari Yaman, dari Saudi gitu, terus dari orang Turki terutama yang banyak, terus dari mana lagi ya negara-negara Asia gitu. Terus
kita ngobrol dengan cukup sedih gitu ya, karena ternyata misalnya Yaman gitu, itu angkanya sangat tinggi gitu, domestic violence gitu. Terus Yaman loh gitu, yang artinya kan Hadramaut gitu kan, dan Saudi juga begitu gitu ya. Terus kemudian kan yang perlu kita refleksikan kenapa gitu ya, dan kenapa dan apa yang terjadi gitu, kenapa hilang kasih sayang Rasulullah, akhlak Rasulullah itu bisa hilang gitu ya, dan kemudian justru di negara-negara itu gitu. Jadi salah satu mahasiswa yang di kuliah saya itu orang Yaman waktu itu, dan dia sangat cerdas gitu, anak perempuan bercadar. Dia bilang, saya sangat ini gitu ya, di negara saya hal ini sangat gitu ya, dan kami tidak bisa berbuat apa-apa kayak gitu ya. Ternyata secara komunal gitu ya, meskipun itu mungkin tidak disadari atau culturally bound, itu terjadi misinterpretation pada An-Nisa ayat 34. Nah, itu salah satu sumber gitu yang membuat domestic violence itu bisa dibilang cukup prevalence di negara-negara yang mayoritas muslim kayak gitu. Nah, itu yang menyedihkan gitu kan, sehingga secara umum orang berpikir bahwa Islam itu mendorong hal itu gitu, atau ya semacam itu gitu. Padahal kan yang terjadi sebenarnya kan kesimpulan dari diskusi kami waktu itu adalah terjadi misinterpretation terhadap Quran and Sunnah kayak gitu ya, dan specifically pada surat ini An-Nisa ayat 34, yang artinya adalah laki-laki itu pelindung bagi perempuan. Ya, mungkin nggak ada Quran ya di sini ya. Saya Quran saya tadi yang ada di kampus gede, jadi saya nggak bawa ke sini. Apakah ada Al-Quran yang saya buka Quran dulu yang ada Arabnya ya, karena ini Arabnya hancur, saya copy malah hancur. An-Nisa ayat 34 ya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, itu kan laki-laki itu perempuan pelindung bagi perempuan, dalam hal ini suami dan istri, karena kalau di dalam Islam itu tidak mengakui extramarital relationship ya dalam hal ini. Nah, terus kemudian bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima ala ba'di, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka, memberi fadilah pada sebagian mereka laki-laki atas sebagian perempuan yang lainnya gitu ya. Terus kemudian wabima anfaqu min amwalihim, dan karena mereka laki-laki telah memberikan nafkah dari hartanya. Ya, jadi laki-laki itu punya kewajiban memberikan nafkah, banyak kewajiban laki-laki itu menyediakan memasakkan istri, sampai kalau sebenarnya yang disebut menafkahi itu bahkan sampai makanan itu harus dimasukkan ke mulut istrinya, kira-kira kayak gitu ya. Seharusnya seperti itu gitu ya. Sampai artinya bukan istri yang masak, enggak, harusnya yang masak juga laki-laki, bahkan yang nyuapin tuh harusnya laki-laki kepada istrinya gitu. Karena tanggung jawabnya besar sekali gitu. Ya. Al-Nisa. Terus kemudian fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat kepada Allah dan menjaga diri ketika suaminya tidak ada, karena Allah telah menjaga mereka gitu. Terus walati takhafuna nusuzahunna, jadi orang-orang mereka ya, nusuzahunna itu berarti fa'ilnya kan mereka gitu.
perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nuzus, mereka berbuat nuzus, fa'izuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhunna gitu. Jadi perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyus, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka gitu. Nusuhuna wa fihuhuna wahjuruhuna fil madaji'i. Ya, jadi fil madaji'i wadribuhuna. Nasihatilah mereka, terus kemudian tinggalkanlah mereka di tempat tidur, dan kalau perlu pukullah mereka. Gitu. Jadi pukullah mereka. Ya. Terus kemudian fa'in ata'nakum fala tabghu alaihin nasabila. Tetapi jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Itu innallaha kana aliyan kabiro. Sungguh Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar gitu ya. Jadi ayatnya kira-kira gitu. Jadi ada beberapa keyword qawamuna wadribuhuna kayak gitu-gitu ya, yang mungkin sebenarnya para ahli tafsir lebih ahli dalam hal ini. Saya ini aja mereview dari literatur. Jadi intimate partner violence behavior itu yang tadi ada slapping, hitting, punching, pushing, kicking, beating, itu secara fisik. Terus kemudian threat to hurt a partner, relative, friend or work colleague, damaging property, jadi merusak barang-barang, to frighten or intimidate a partner, jadi untuk mengintimidasi, menakut-nakuti, merusak barang-barang. Emotional abuse, membuat pasangannya merasa worthless, tidak berharga. Criticizing them, mengkritik bajunya, penampilannya. Putting them down constantly. Verbal abuse, financial abuse, controlling the money, taking a partner's money by force, social abuse, sexual abuse, spiritual abuse. Terus kemudian ya itu kalau menurut ini definisi literatur barat ya, yang disebut IPV. Nah, religious texts might be misinterpreted and rationalized by these male perpetrators to justify their behavior. Jadi kemungkinan yang terjadi di dalam Islam adalah itu tadi, ayat tadi itu dimisinterpretasikan and to induce shame, guilt and distress in their victim. This justification are used despite their contradicting traditional religious scholar emphasis on the differentiation in societal gender roles and not the supremacy of one gender over the other. Jadi meskipun sebenarnya secara umum religious scholar itu sudah memperkenalkan bagaimana perlakuan yang baik terhadap wanita, tapi ayat ini dibuat untuk legalisasi. At other time, it is the attitude of religious leader. Ya, jadi para pemuka agama itu juga tidak banyak berbuat dalam hal ini gitu ya. Para pemuka agama itu agak relaktan untuk terlibat dalam hal seperti ini karena ini dianggap sebagai wilayah privasi kayak gitu. Ya enggak? Kan tidak banyak yang membahas karena mungkin ya mereka bingung juga nih bahasnya gimana gitu ya. Ya. Terus kemudian sebenarnya Islamic konsep seperti apa? Islamic konsep itu yang jelas ini sudah pada nikah belum? Belum. Ya, ini persiapan menuju pernikahan nih. The Quran itu sebenarnya mendeskripsikan pernikahan itu sebagai reciprocal. Apa ya? Reciprocal itu apa? Timbal balik, hubungan timbal balik antara ya dua orang gitu ya. Jadi they are your garment and you are a garment for them. Jadi istri-istrimu adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Itu adalah simbolisasi betapa sebenarnya di dalam pernikahan itu harus ada hubungan yang reciprocal kan. In the Quranic paradigm, marriage is represented as a mean of tranquility,
ketenangan, sakinah, makanya sakinah mawaddah warahmah gitu kan, protection, encouragement, peace, kindness, comfort, justice, mercy, and love. Jadi sebenarnya pernikahan di dalam Islam tuh itu gitu. Jadi harus ada tranquility. Makanya kenapa kok harus ada tranquility? Harus ada akad yang jelas gitu ya. Hubungan tuh harus ada akad yang jelas. Terus karena harus ada unsur tanggung jawab. Jadi kalau sekarang banyak fenomena open relationship, kalian familiar kan? Itu di sosmed banyak kan? Jadi pasangannya satu tapi anunya banyak gitu ya, pacarnya banyak misalnya atau apa gitu ya dan sebagainya gitu. Kemarin sampai saya lihat di IG-nya Ridwan Kamil, dia bilang fenomena sewa pacar itu kan sebenarnya juga open relationship gitu kan ya, sewa-sewaan kayak gitu-gitu kan. Nah itu sampai dia bilang apakah negara perlu turun tangan nih kok ada fenomena kayak gini gitu ya. Padahal kalau dalam Islam harus ada tranquility, protection, encouragement, peace, kindness, comfort, justice, mercy, and love. Jadi nanti kalau kalian mau menikah ya, itu ditanya dulu suaminya, menurut dia konsep menikah itu apa? Kuncinya ada di sini ya. Nanti kalau dia nggak bisa jawab ini berarti belum lulus gitu ya. Ya, jadi harus ada mercy and love and kindness gitu ya. It indicates that marriage is a sharing between two halves of society and that its objective, beside perpetuating human life, are emotional well-being and spiritual harmony. Jadi tujuannya utamanya itu adalah spiritual well-being and emotional well-being and spiritual harmony. Jadi kalau kita bilangnya cuman ya menyempurnakan agama dan sebagainya gitu ya, tapi kan sebenarnya di balik itu harus ada spiritual harmony itu tadi gitu ya. In fact, an entire chapter and exclusively entitled The Woman An-Nisa describe guideline of behavior, a code of ethic and conflict resolution in all aspect of marriage gitu ya. Jadi di Quran itu sudah ada chapter khusus yang membahas tentang hal-hal itu gitu. The precedent of marital relationship based on care, mercy, kindness, mutual consultation, and justice was set by direct example from the Prophet. Ya, jadi Nabi Muhammad itu memberikan contoh-contoh konkret and well documented in the books of hadith. The Prophet Muhammad said, "The believer who show the most perfect faith are those who have the best behavior, and the best of you are those who are best to their wives," gitu ya. Jadi orang yang beriman yang paling imannya tuh paling perfect, paling sempurna adalah yang memiliki perilaku paling baik, dan yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik terhadap istrinya, kayak gitu, ya kan? In reference to the relationship between husband and wife, Abu Hurairah relayed bahwa dia mendengar dari Rasulullah berkata, A believer should bear no malice to his wife. If he dislike one of her habits, he likes another of them. Ya, jadi intinya sesungguhnya orang beriman tuh tidak akan jahat pada istrinya, karena kalau dia nggak suka satu perilaku ya dia akan menyukai perilakunya yang lain kayak gitu ya, bersabar gitu. Jadi menikahlah dengan laki-laki yang apa? Ya, yang mengerti tadi, yang lolos tadi. When asked about a husband responsibility toward a wife, the Prophet said gitu. Jadi apa sih tanggung jawab seorang Jadi betapa indahnya sebenarnya nilai-nilai Islam itu kalau kita lihat gitu ya dari apa yang ada di sosmed di hari-hari ini dengan konsep Islam itu aslinya gitu ya. Sesungguhnya kewajiban seorang laki-laki terhadap istrinya itu adalah give her food when you take food gitu ya. Jadi beri mereka makanan, clothes when you clothe yourself. Jadi kalau kamu makan ya beri istrimu makan. Kalau kamu berpakaian beri dia berpakaian. Don't revile her face and don't beat her gitu ya. Jadi jangan dipukul, jangan disakiti. In his farewell pilgrimage sermon, jadi betapa pentingnya permuliaan terhadap wanita itu sampai Rasulullah meng-highlight itu di
khotbah pilgrimage sermonnya itu, khotbah haji wada gitu ya. Ya bahwa he further asserted the importance of kind and treatment to women. Jadi memang sangat di-highlight equating the violation of women's marital right to breach of God's covenants. Jadi ya itu seperti jahat pada perempuan itu kejahatan yang sangat besar, perjanjian terhadap Allah gitu ya. Additionally, he discouraged women from marrying men who are known for their harshness, as evident in the story of Fatimah binti Qais narrated in Sahih Muslim. She said, when my period of iddah was over, I mentioned to him that Muawiyah, Abu Sufyan, and Jahm had sent proposal of marriage to me, whereupon Allah Messenger, may peace be upon him, said, as for Abu Jahm, he does not put down his staff from his shoulder, and as for Muawiyah, he is poor man having no property. Marry Usamah bin Zaid. I objected to him, but he again said, marry Usamah. So I married him. Allah blessed their eye, and I was envy by others. Gitu. Jadi maksudnya dalam kisah itu Fatimah binti Qais itu disuruh atau dilarang menikah. Karena dah dilamar itu dilarang menikah karena laki-laki yang melamar itu terkenal dengan kekerasannya kayak gitu ya. Jadi boleh kita menolak laki-laki karena akhlaknya kayak gitu ya. Abuse against wife is a form of injustice and is hence prohibited as decided by the Council of the International Islamic Fiqh Academy. Jadi sebenarnya ada kesepakatan terus kemudian Dr. Nada Ibrahim ini juga nge-trace ke banyak, misalnya Ottoman Empire itu juga punya aturan tentang bagaimana memperlakukan perempuan dengan sangat baik gitu ya. Orang Turki halus-halus gitu sama istrinya gitu ya. What is meant by violent is word and action committed by a member of the family against another member which are marked by severity and harshness and which cause physical or moral harm to the family as a whole or to one of its member. Jadi dalam keluarga itu ketika dia keras, kasar, physically maupun emotionally itu akan menjadi itu yang didefinisikan sebagai abuse. Nah, sekarang kita lihat qawamuna dalam tadi ya, di dalam ayat tadi kan arijalu qawamuna ala nisa gitu ya. Qawamuna dalam hal ini itu ditafsirkan oleh Ibnu Jarir at-Tabari sebagai Allah majestic be his praise means by men are caretakers of women that they are in charge of their woman folk in disciplining and guidance, respecting the right that they owe to Allah to them. Jadi qawam itu artinya bertanggung jawab, mendisiplinkan, membimbing perempuan gitu ya. Because of that by which Allah has favor one over another means because of that through which Allah has favor men over the wife, sin men must give them their marriage payment ya. Jadi kenapa Allah meninggikan laki-laki terhadap perempuan dalam hal ini? Karena laki-laki itu harus membayar mahar, spend of their wealth to support them, dan memberikan semua hartanya kepada perempuan, as save them their pains and effort. That is the favoring of Allah most blessed and subtle of men and over woman. Jadi dan juga melindungi dia dari segala kesakitan, and is why they have become caretakers of them who have authority over them. Jadi Allah itu memberi amanah mereka gitu ya. Nah sekarang memang amanah itu ada pada laki-laki, tetapi setelah kita mendefinisikan qawamuna, kita juga perlu melihat definisi dari nusus gitu ya. Nusus itu adalah disobedience, ketidaktaatan gitu. Terus kemudian pada abad 12 itu Ibnu Rus itu mengatakan a nazis is a deviant woman who refuse to pray, fast or cleanse herself from impurities. Jadi sebenarnya yang disebut nusus itu sangat banyak syaratnya gitu. Termasuk harus dia itu tidak mau sholat, tidak mau puasa, tidak mau membersihkan dirinya dari haid gitu ya. Jadi
maksudnya itu tuh sebenarnya adalah melanggar atau durhaka pada Allah, kira-kira kayak gitu ya. Nusus refers to some serious level of misbehavior which could threaten the continuation of the marriage, yang mengancam kelangsungan pernikahan, not just some minor annoyance and the natural give and take between partners. Jadi misalnya bukan karena masaknya nggak enak, bukan karena misalnya lupa matiin kompor misalnya atau apa ya gitu ya, atau bikin kopi yang pahit misalnya kayak gitu ya, tetapi itu serious level of misbehavior. Nah, padahal gitu ya, kata-kata bid atau doroba watribuna yang tadi itu ya, itu in Arabic itu sebenarnya juga tidak selalu bermakna, sebenarnya di dalam bahasa Inggris itu bermakna banyak, di dalam Arabik juga bermakna banyak, tidak hanya memukul tapi bisa pergi, traveling, pokoknya to travel. Jadi tergantung sekali siapa yang ini kan gitu ya. Nanti mungkin teman-teman bisa belajar. 2 menit lagi. Oh iya, kalau gitu kita nggak kemana-mana dong, udah sampai sini aja. Nah terus jadi itu sesuatu yang perlu kita kita lihat gitu ya, bahwa dari ayat itu sebenarnya pemaknaannya itu sangat luas dan dalam dan tidak semudah itu harusnya gitu. Nah ini saya cerita aja, kalau di Indonesia itu angkanya seperti ini kasus tapi reported case gitu ya. Jadi program pemerintah ketika sekian lama itu ketika mengatasi hal ini itu dengan gender perspektif gitu, yaitu apa, membuat rumah aman, memberikan modal pada orang-orang yang di abuse gitu. Tapi pemerintah tidak pernah membaca bahwa di India, di Bangladesh sudah ada review bahwa sebenarnya itu tidak efektif, karena nanti perempuan-perempuan itu punya uang, dia berkarya sendiri, punya uang, suaminya datang ngambil uangnya kayak gitu ya. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Jadi sebenarnya solusinya harusnya nggak seperti itu gitu ya. Jadi seharusnya solusinya adalah pada penguatan keluarga gitu ya. Jadi harusnya laki-laki diajari untuk jadi nggak cuma perempuan aja yang digarap gitu ya. Jadi kemudian di Jogja kemudian kita punya insight baru yang paling penting itu adalah strengthen family, terus upskill wife and husband. Jadi meninggikan skill, meretrain wife and husband dan support vulnerable family biar mereka tidak menjadi keluarga yang rentan. Jadi keluarga-keluarga rentan, keluarga yang pendidikan rendah, yang kalau dalam literatur orang itu rentan terhadap hal ini juga orang-orang yang low education, yang mungkin ekonominya sangat rendah, yang struggling dengan kehidupan sehari-hari, yang memiliki kerentanan itu harus disupport oleh pemerintah agar mereka bisa hidup dan mencapai well-being dengan layak. Mungkin sampai di situ dulu ya, nanti kita bisa diskusi lagi. Baik Ibu Diana, terima kasih atas pemaparan materi yang sangat luar biasa. Baik, acara selanjutnya yaitu sesi tanya jawab kepada teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Baik, mungkin dari panitia bisa memberikan mic kepada jemaah yang bertanya. Sebelumnya terima kasih Ibu atas pemaparannya tadi. Pertanyaan saya adalah, tadi kan dikatakan bahwa laki-laki harus membayar misal mahar gitu kan, misal berupa rumah atau mungkin kendaraan atau mungkin uang untuk menikahi seorang perempuan gitu. Nah, tapi di zaman sekarang kan misal untuk rumah atau mungkin bahkan nafkah sehari-hari, perempuan dan laki-laki bisa mencarinya bersama-sama gitu. Nah, karena hal ini apakah bisa diartikan bahwa hierarki yang ada di ayat An-Nisa ayat 34 tadi itu bisa dihilangkan gitu? Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih. Ya. Baik, apakah ada pertanyaan lagi dari teman-teman? Bisa mengangkat tangan. Baik, silahkan maju ke depan Kak. Baik, silahkan Kak. Agak maju lagi. Nggak usah jauh-jauh ke sini aja. Baik, pertanyaan saya
agak turun. Soalnya suaranya jadi nggak jelas. Dijelaskan bahwa perempuan tadi boleh dipukul, sedangkan di slide berikutnya menyebutkan bahwa tidak boleh dipukul. Nah, ini maksud dalam artian dipukul yang bagaimana? Apakah dua itu berbeda atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Ini satu pertanyaan lagi ya Ibu. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman bisa mengangkat tangan. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Mungkin cukup 2 pertanyaan dulu Ibu. Ya. Silakan. Oh ya. Ya, jadi kayak gini. Bagian dari jadi kalau kita logikakan gitu ya, di pertanyaan yang pertama tadi, apakah hierarki itu hilang? Ya sebenarnya bukan hierarki ya, itu tadi kalau saya melihatnya tuh amanah, lebih ke amanah gitu ya. Jadi amanah yang berat gitu, itu hilang karena amanah itu kan dalam hal ini pembahasan Anissa ini kan pada pernikahan kan, marital yang pernikahan atau ini apa ya, yang di dalam Quran sendiri disebut misakon golizo itu, atau perjanjian sangat besar yang itu hanya disebut Quran ketika Rasul perintah Allah mengambil perjanjian dari Musa, mengambil perjanjian dari para nabi, dan ketika mengistilahkan pernikahan itu sebagai misakon golizo, perjanjian yang sangat besar gitu. Nah, dan itu amanahnya itu sangat berat di laki-laki gitu. Karena apa? Karena laki-laki itu tadi menanggung istri, dia menanggung ibunya, dan menanggung saudara-saudara perempuannya gitu ya, menanggung anaknya juga gitu kan. Jadi sebenarnya laki-laki pada kondisi tertentu bisa sampai pada posisi seperti itu gitu. Sementara perempuan itu tidak punya kewajiban untuk itu. Artinya perempuan itu ya dia kalau bekerja ya, jadi mungkin di dalam kalau ketika orang belum menikah itu dia setara gitu ya, setara dalam artian, jadi kalian jangan mau kalau misalnya ada orang mau jadi pacar kalian terus dia ngatur-ngatur, itu nggak mau, kita kan bukan siapa-siapanya dia, ngapain dia ngatur-ngatur, dan sangat rugi seorang perempuan itu ketika tidak dalam pernikahan itu submission atau tunduk pada seorang laki-laki kayak gitu ya. Jadi selain menghalangi juga kita equal, kita itu manusia merdeka sebelum menikah gitu ya. Artinya itu yang harus disadari juga di dalam pergaulan dan sebagainya. Karena saya punya teman yang dulu tuh waktu kuliah tuh setiap hari dunianya itu dijemput oleh laki-laki, pulangnya laki-laki yang sama ini, jemput antar, pokoknya dia sampai kita tuh nggak terlalu kenal sama dia karena dia tuh pokoknya mainnya juga sama itu. Akhirnya dia tuh nggak nikah sama orang ini gitu ya. Terus kemarin setelah 25 tahun itu kita kan reuni, dia bilang, tahu gitu dulu aku tuh main sama kalian. Ngapain aku sibuk-sibuk ini, ternyata nggak nikah gitu ya. Nah itu hal lain. Nah ini jadi ini benar-benar sebuah ayat yang ditujukan pada sebuah hubungan. Ketika hubungan itu dibuat pernikahan itu kan siapa yang menikah itu antara siapa dan siapa perjanjiannya? Suami dan istri. Suami dan istri? Yakin? Yang salaman siapa? Suami dan istri? Bukan, yang salaman suami dan mertuanya suami kan? Ya kan, salamannya apa? Saya ambil anakmu dengan segala tanggung jawabnya ada padaku, kira-kira seperti itu. Jadi itu penyerahan. Akad nikah sebenarnya adalah penyerahan seorang ayah ya, kalian bisa bayangin ayah kalian tuh kayak apa, itu diserahkan pada seorang laki-laki gitu, dan laki-laki ini mengambil tanggung jawab besar itu gitu. Makanya semua tanggung jawab ayah untuk mendidik perempuan dan sebagainya itu diserahkan kepada laki-laki. Sebenarnya esensinya kan itu. Sehingga kalau misalnya sudah dalam pernikahan, suaminya itu bilang nggak boleh pergi, itu nggak bisa pergi perempuan sebenarnya gitu ya. Nggak boleh kerja, perempuan nggak bisa kerja kayak gitu. Karena itu nanti sudah menjadi ketidaktaatan kayak gitu.
Sampai sebenarnya seperti itu kalau di hukumnya gitu. Tetapi kan Rasulullah memagari dengan cara yang lain bahwa yang paling baik adalah yang paling baik terhadap istrinya, kan kayak gitu kan. Jadi sangat komprehensif, jangan sampai laki-laki misuse ini, sebenarnya sudah dipagari dengan banyak. Nah, kebenaran itu tidak bisa, kita tuh perlu kebenaran yang konsisten atau kebenaran yang mutlak. Manusia itu sangat membutuhkan itu. Kalau tidak, segala sesuatu itu bisa berkembang over time. Sejak dari tahun 600-an ketika Rasulullah datang sampai saat ini sudah banyak sekali nilai yang berubah. Kalau kebenaran itu tidak firm gitu ya, seperti di dalam Quran yang tidak berubah-ubah dan Allah sendiri menjaganya gitu ya, itu maka kita bingung gitu nanti, karena nantinya mungkin dalam pertanyaan ini tadi konteksnya kan kalau perempuan lebih begini-begini berarti hilang dong hierarki tadi dan sebagainya. Ini bukan hierarkisme amanah tadi hilang kayak gitu. Kalau kita pakai logika iya, tetapi kalau kita melihat kenapa agama itu di preserve sedemikian rupa gitu, bahkan Allah itu memilih bahasa Arab yang menurut Naqib Al-Atas bahasa Arab itu ada satu-satunya bahasa yang mampu atau diberi amanah untuk mempreserve the true fountain of knowledge gitu. Jadi the true fountain of knowledge itu di-reserve oleh sebuah bahasa yang tidak seperti bahasa Indonesia yang bisa berubah-ubah maknanya. Bahasa Indonesia itu banyak yang berubah, dari saya kecil sampai sekarang aja maknanya bisa berubah-ubah gitu. Sementara bahasa Arab nggak kayak gitu, dia punya ini yang sangat besar. Sementara kalau di agama yang lain, misalnya Bible gitu ya, itu tidak ada tradisi untuk menghafalkan Bible, sehingga ketika Nabi Isa itu meninggal, dia meninggal itu hanya sempat berdakwah 3 tahun kan gitu ya, dan itu 3 atau 2 tahun, 33 tahun dan itu Nabi Isa baru sempat berdakwah secara diam-diam pada 12 orang yang kalau di Quran namanya Al-Hawariyun. Kalau di saya pernah ke gereja San Peter di Vatikan tuh mereka ada di atas atap gereja itu 12 orang, itu namanya 12 Apostle. Mereka itu menerima Bible dengan 12 versi. Karena apa? Mereka berdakwah diam-diam di tempat yang gelap sembunyi gitu, karena begitu waktu itu Romawi begitu kejam terhadap dakwah, dan tidak disuruh menghafal. Jadi ketika Nabi Isa itu meninggal itu sudah ada 12 versi Bible. Setelah itu diam-diam terus sampai 300 tahun kemudian baru ketika Konstantin the Great itu berubah menjadi convert menjadi dari seorang penyembah berhala menjadi memeluk agama Katolik Christianity, itu baru kemudian saat itu Bible sudah berapa ratus version dan baru disatukan di Bukit Nicea, itu dipaksa menjadi 4 macam saja gitu ya. Nah, ketika perubahan-perubahan itu tidak di-preserve, itu kita jadi bingung nanti, karena ada banyak. Sekarang aja kita udah bingung. Di banyak negara same sex marriage sudah legal. Di samping itu di banyak negara open marriage juga boleh, tetapi poligami itu dilarang, secara sangat legal dilarang di negara-negara. Tetapi open marriage boleh, open relationship boleh. Jadi orang punya pasangan banyak boleh, tetapi kalau orang menikah beberapa orang tuh nggak boleh. Saya kayak gitu, itu kan bingung sendiri kan orang kalau logikanya tidak dijaga kayak gitu. Itu jadi maksudnya jawaban pertanyaan tadi adalah itu, bahwa sebenarnya apa yang ada di Quran itu sebenarnya pada dasarnya adalah pemahaman kita terhadap ilmu. Manusia itu yang membuat Allah. Quran itu adalah seperti kalau kita beli HP iPhone itu ada bukunya. Siapa yang membuat buku itu? Dia adalah yang membuat iPhone itu. Kenapa kita percaya kalau misalnya ini rusak di booting? Kalau ini kenapa kita percaya? Karena dia yang membuat buku itu adalah yang membuat iPhone ini gitu. Jadi yang mengerti segala ilmu pengetahuan itu sebenarnya Allah. Allah adalah pemilik mutlak dari ilmu pengetahuan itu.
dan kita itu diberitahu sangat sedikit oleh Allah. Yang perbedaan perspektif Western dan Islam adalah kalau ilmu yang kita pelajari di dalam kuliah-kuliah ini mengatakan bahwa sains itu hanya apa-apa yang bisa diraba dan di logika dan ini oleh ini kita. Sementara kalau Islamic worldview itu mengatakan bahwa wahyu dan sunnah Rasul itu adalah ilmu dari Allah yang diberikan kepada kita yang mutlak kebenarannya. Perjalanan kita menuntut ilmu, penelitian dan sebagainya itu sebenarnya adalah perjalanan menggapai ilmu Allah yang lain yang belum diberitahu pada kita gitu. Jadi kita harus percaya itu perbedaan besarnya adalah wahyu itu adalah ilmu bagi kita. Sementara kalau bagi Western knowledge itu bukan ilmu, wahyu itu gitu. Bedanya ya. Yang kedua pertanyaannya tadi adalah mengenai tadi kan yang di ayat surat An-Nisa itu boleh dipukul. Oh iya. Ya, boleh. itu maksudnya gini tadi penjelasannya tuh kayak gini loh. Maksudnya itu yang pengen dijelaskan adalah bahwa kan kalimatnya itu bunyinya pukullah gitu ya. Itu kan sebenarnya dari kata watribuna itu ya, doroba gitu kan. Nah, kemudian di ayat di slide yang pembahasan di bawah tadi, doroba itu sendiri sebenarnya artinya itu banyak gitu. Tidak hanya mukul gitu loh. Jadi maksudnya sebenarnya ayat itu perlu pembahasan yang lebih jauh gitu ya tentang tapi kan misinterpretasikan oleh banyak orang sebagai boleh memukul. Bahkan kalau seandainya itu artinya adalah memukul itu juga syaratnya banyak. Karena nusus tadi itu sebenarnya tafsirnya juga sangat dalam. Bukan sekedar tadi loh nggak bikin kopi nggak enak atau bukan sekedar nyebelin misalnya kayak gitu ya, tetapi tadi sampai dia nggak mau sholat, nggak mau ini, nggak mau pokoknya kedurhakaan yang menyebabkan pernikahan itu rawan untuk berlangsung, keberlangsungannya rawan begitu, maksudnya begitu. Mungkin bisa dipahami ya. Itu sebenarnya memberikan PR pada kita untuk mengkaji lebih jauh dan juga tidak, saya cuma menunjukkan bahwa terjadi misinterpretasi atau ada ayat yang dipakai untuk melegalisasi. Kenapa tadi seperti cerita saya di Yaman itu kenapa banyak kayaknya yang Islamnya dianggap kuat-kuat itu justru kenapa banyak gitu ya, karena terjadi misinterpretasi. Mungkin begitu. Ya. Baik, mungkin satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Apakah ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Ya, silakan maju Kak. Kita melihat nih ada fenomena kemarin kasus yang viral tentang seorang perempuan yang mengalami kasus KDRT kekerasan oleh suaminya, dan ketika itu akhirnya dia memutuskan untuk kembali. Nah, Itu yang mana itu? Yang artis-artis itu? Pertanyaannya mungkin ini khusus untuk yang sudah menikah. Ada nggak yang sudah menikah? Belum ada. Oh, satu. Tapi mungkin bisa jadi pembelajaran bagi kami yang belum menikah. Nah, ketika kita tahu bahwa dalam sebuah pernikahan kita tidak ingin untuk bercerai, dan perceraian itu juga tidak disukai oleh Allah. Nah, tapi batasan apa yang bisa mengindikasikan kita untuk memutuskan bercerai? Ini sudah menikah ya? Belum, tapi ya, Hampir. Iya. Batasan apa yang Iya. bisa mengindikasikan kita untuk Iya. bisa atau mempertahankan sebuah pernikahan? Ya, oke. Terima kasih. Jadi perceraian ini unik, pembahasan tentang perceraian ini unik. Tadi saya juga membahas ini dengan murid saya di IUP, itu mereka dari Jerman, dari negara-negara Eropa, dari Australia gitu ya. Perceraian itu kan dulunya tidak ada di dalam hukum negara gitu. Seperti di Amerika juga tidak, mereka tidak membolehkan perceraian gitu. Karena apa? Karena kan mereka basic hukumnya Christianity kan gitu. Nah, karena bagi mereka yang hukum asalnya tidak boleh bercerai gitu. Nah, terus kemudian kita pernah membuka diskusi ini dengan tokoh
namanya Prof. John Defrin, mungkin ada di YouTube-nya CPMH. Prof. John Defrin dan Prof. Sulaiman Derin itu dari Istanbul, Prof. John Defrin ini dari US. Terus kemudian kita diskusi tentang kenapa perceraian gitu ya. Ternyata sebenarnya perceraian itu adalah konsep Islam yang sangat bagus gitu. Dalam arti apa? Dalam arti itu adalah the way out gitu. Yang tadi tidak saya bilangnya ke anak-anak tadi itu permissible but not favorable gitu kan ya. Jadi kira-kira boleh tapi tidak boleh tapi dipersulit, kira-kira kayak gitu. Syaratnya banyak orang tuh mau bercerai. Makanya tadi anak murid saya itu orang Belanda, dia menjelaskan hulu, ya menjelaskan hulu tuh kayak gini. Dia belajar yang maksudnya kan dia presentasi tentang Indonesia perceraian tuh. Terus dia cerita tentang bagaimana proses talak, what is talak kan dia cerita kayak gitu ya. Terus jadi you still have time to consider 3 kali gitu ya, 1 kali boleh mikir, talak kedua boleh mikir kayak. Jadi terus saya tanya kenapa kok harus mikir kayak, because sometimes people ini just emotion gitu ya, doing that just for the sake of emotion. Jadi kadang-kadang orang cuma emosi aja gitu ya. Terus kemudian dia berpikir ulang, jadi dia boleh diberi kesempatan untuk kembali. Makanya talak itu 3 kali kayak gitu. Oh wonderful ya, gitu ya. Jadi itu permissible tapi nggak favorable ya gitu. Nah, kemudian di dalam pembahasan yang tadi saya bilang di CPMH ada tadi, itu kesimpulannya adalah sebenarnya perceraian itu tidak perlu ditakuti. Yang lebih ditakuti itu sebenarnya harusnya adalah unhappy marriage atau keluarga yang tidak tangguh. Itu harusnya lebih ditakuti oleh pemerintah daripada perceraian. Tetapi sekarang kan di setiap pembahasan apa-apa itu selalu pemerintah bilang perceraiannya tinggi, ini tinggi. Sebenarnya perceraian tinggi itu kan karena pemerintah tidak bisa menghitung aja gitu yang tidak bahagia. Itu lebih bahaya keluarga yang tidak bahagia itu daripada kalau keluar perceraian itu at some point meskipun painful itu membawa ke ini sesuatu yang lebih baik. Dan kalau hukumnya itu diterapkan secara konsisten, karena perceraian itu kan di pengadilan agama harusnya ada amanah bahwa suami harus co-parenting, harus memberikan nafkah pada anak dan istrinya, sebenarnya tidak memberatkan wanita harusnya kayak gitu. Nah, jadi sampai batasan mana perempuan ini ya sebenarnya kita kalau ngomongin perceraian ya sebenarnya preventif dicegah lebih baik gitu ya. Makanya seharusnya sebelum menikah kita belajar banyak hal agar itu tidak terjadi, itu lebih baik. Dan yang tujuan utamanya adalah membangun keluarga yang tangguh itu lebih penting, karena unhappy marriage itu lebih bahaya dan lebih painful daripada perceraian. Perceraian kadang-kadang adalah solusi terbaik bagi anaknya, daripada anaknya melihat bapaknya yang tidak tanggung jawab terus, daripada istrinya painful, toxic relationship kayak gitu. Lebih baik perceraian itu adalah satu new way out gitu. Tetapi yang lebih mengerikan itu adalah kalau pernikahan itu tidak bahagia dan tidak mencapai itu tadi yang saya sebut di awal, tranquility, emotional well-being, spiritual harmony. Itu adalah tujuan tertinggi dari pernikahan di dalam Islam kayak gitu. Nah, begitu. Baik Ibu Diana, terima kasih atas pemaparan materinya. Sebelum saya tutup acara diskusi pada sore hari ini, mungkin saya izin untuk menyampaikan sedikit materi yang telah disampaikan Ibu Diana tadi ya. Nah, Ibu Diana tadi mengatakan bahwa sebenarnya ada banyak negara-negara Islam yang domestic violence dan tinggi. itu disebabkan oleh misinterpretasi dengan Al-Quran dan As-Sunnah, khususnya pada surat An-Nisa ayat 34. Dan sayangnya para pemuka agama itu tidak bertindak karena bingung harus bertindak seperti apa. Nah, kemudian Ibu Diana juga mengatakan mengenai konsep Islam, di mana menikah itu sebenarnya merupakan timbal balik dalam pasangan. Dalam menikah itu harus ada akad yang jelas untuk bertanggung jawab, dan tujuan dari menikah itu utamanya adanya spiritual harmoni. Dan orang
emotional well-being dan emotional well-being. Oh iya, dan emotional well-being ya. Iya. Nah, kemudian ibu juga mengatakan bahwa orang beriman yang terbaik adalah yang terbaik kepada istrinya. Bahkan Rasulullah menekankan kemuliaan wanita pada kajiannya. Kemudian Ibu Diana juga mengatakan mengenai qawwamuna atau qawwam yang berarti bertanggung jawab dan mendisiplinkan dan membimbing perempuan, seperti itu ya Ibu. Dan itulah alasan mengapa laki-laki ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian Ibu juga mengatakan mengenai nusyuz yang merupakan ketidaktaatan, di mana perempuan jika tidak melaksanakan sholat atau durhaka kepada Allah itu dapat menyebabkan mengancamnya pernikahan, seperti itu, dan itu bisa menjadi salah satu hal terjadinya perceraian, seperti itu. Nah, kemudian solusi dalam lingkup keluarga ini yaitu adanya penguatan keluarga, bukan hanya rumah yang aman atau mencegahnya perceraian, tapi penguatan dalam keluarga itu sendiri, seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada materi yang telah Ibu Diana sampaikan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Diana yang telah berkenan untuk mengisi kajian pada sore hari ini. Baik, kita menginjak acara yang terakhir. Mungkin Ibu sampai penutup nih. Iya, oke. Iya. Baik, acara yang terakhir yaitu penutupan. Marilah kita tutup kajian pada sore hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir pada kajian sore hari ini, dan saya mengingatkan kembali bahwa kajian Women Institute Indonesia akan diadakan secara rutin setiap Kamis sore. Oleh karena itu teman-teman dapat hadir kembali, mengulas kembali isu-isu mengenai perempuan setiap Kamis sore di Masjid Kampus Tercinta ini. Baik, saya tutup. Apabila ada salah dari saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.